Ada sosok yang selama puluhan tahun membuat kita tertawa, tersentuh sekaligus kagum pada dedikasi seorang seniman. Sosok yang dikenal sederhana, pekerja keras, dan dicintai lintas generasi, dari penonton sinetron, penikmat film, hingga mereka yang tumbuh bersama karakter ikonik Kang Mus. Namun di balik layar, ia menyimpan kisah perjuangan melawan penyakit berat perjuangan yang membuat hidupnya disebut sebagai bonus 14 tahun. Inilah jejak karier dan kisah haru kepergian Epy Kusnandar, aktor besar yang kini telah berpulang. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Pada Rabu 3 Desember 2025, kabar kepergian aktor senior Epy Kusnandar menyebar cepat dan membuat publik terpukul. Konfirmasi datang langsung dari sang istri, Karina Ranau, lewat unggahan sederhana namun menghujam, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," telah berpulang ke rahmatullah Epy Kusnandar bin Erning Sutarsa. Epy disemayamkan di rumah duka Harmony Residence 88 Jagakarsa dan rencananya dimakamkan pada 4 Desember 2025 di TPU Jeruk Purut. Kepergiannya pada usia 61 tahun menandai akhir perjalanan panjang seorang seniman serba bisa. Bagi banyak orang, nama Epy tak bisa dilepaskan dari karakter Kang Mus dalam serial Preman Pensiun, peran yang melejitkan namanya dan membuatnya dicintai penonton dari berbagai usia. Tapi sedikit yang tahu, perjalanan menuju titik itu dimulai puluhan tahun sebelumnya dari panggung teater kecil di Garut. Lahir pada 1 Mei 1964, Epy sudah akrab dengan panggung sejak SMA. Kecintaannya pada seni membuatnya melanjutkan pendidikan ke Institut Kesenian Jakarta, tempat ia belajar disiplin berakting yang kelak menjadi identitasnya. Debutnya hadir lewat sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada 1996. Setelah itu wajahnya muncul hampir di mana-mana, sinetron, FTV, film layar lebar, bahkan film indie. Tetapi puncak karirnya jelas datang saat ia memerankan Kang Mus, sosok preman yang galak di luar namun lembut di dalam. Peran itu mengubah hidupnya, membawa apresiasi dari publik dan kritikus, dan menjadikan namanya legenda baru dunia seni peran tanah air. Selain akting, Epy juga merilis lagu seperti Bukan Manusia Baja dan Cinta Yang Terluka, serta meraih penghargaan pemeran pendukung pria terbaik FTV pada 2012. Banyak orang sukanya ikut-ikutan. Zaman lagi viral, bikin heboh orang jadi penasaran. Namun di balik kesuksesan itu, ada kisah yang membuat banyak orang terdiam saat mengetahuinya. Pada 2010, Epy divonis mengidap tumor otak berbahaya. Saat itu dokter menyebut kondisinya sangat berat, bahkan memprediksi usianya tak lebih dari 4 bulan. Gejalanya datang mendadak, muntah hebat, demam tinggi, hingga sempat tak sadarkan diri saat mengemudi. Hasil CT scan menunjukkan tumor besar. Tapi disinilah titik balik hidupnya. Alih-alih operasi, Epy memilih pengobatan alternatif dengan herbal seperti sidaguri dan sarang semut, dibarengi ketenangan batin dan pengelolaan stres. Perlahan kondisinya membaik dan keajaiban itu membuatnya bisa kembali bekerja hingga lebih dari 14 tahun setelah vonis. Namun ia juga mengaku selalu siap jika dipanggil kapan saja. Menjelang usia 60-an, Epy sering menyebut angka 61 sebagai batas. Bukan ketakutan, tapi penerimaan. Ia merasa hidupnya setelah sembuh adalah bonus yang harus disyukuri dari tahun ke tahun. Pernah dalam satu percakapan, ia berkata pada sahabatnya Irfan Hakim, kata dokter itu memang tinggal 4 bulan awalnya. Ya dibercandain sama dokter. Bercandain. Dibisikin. Tapi bercandanya malah bercanda dalam duka. Sembuhnya itu menenangkan diri aja, jangan berpikir macam-macam. Jangan mikir, ya Allah kalau hari ini saya harus dipundut, ya harus dipundut ku Gusti. Sampai seikhlas itu. Sabar, ikhlas aja. Itu dari usia 52 saya dicoba 53. Wah, 53 nih sekarang bakal nih. Mati gaya nih 53. Terus ke 54-nya, wah mampat nih saya. Yang ke-5-nya 5, wah spesialis nih. Yang ke-6-nya manem, wah manem. Yang ke-57-nya baru maju. Sekarang udah berapa? 61. Aku harus pergi 61 juga nate. Tong gitu ah. Ulahnya.
Ucapan itu kini terasa sebagai pesan perpisahan yang tak disadari. Meski kesehatannya naik turun, Epi tetap berkarya. Ia masih tampil di layar kaca, mengisi berbagai acara, dan mendukung seniman muda. Baginya, seni adalah napas, bukan sekadar pekerjaan. Kepergian Epi meninggalkan duka luas. Banyak rekan artis mengenang dirinya sebagai sosok rendah hati, pekerja keras, dan aktor yang selalu menghargai setiap kesempatan. Penonton mengenangnya lewat karakter-karakter kuat yang ia hidupkan dengan totalitas. Warisan Epi bukan hanya tawa dan cerita, tapi juga keteguhan hati, syukur, dan perjalanan panjang melawan sakit yang dijalaninya dengan ikhlas. Selamat jalan, Epi Kusnandar. Indonesia kehilangan salah satu aktor terbaiknya, namun karya dan keteladananmu akan terus hidup di hati banyak orang.